Welcome to Crypto Times, dan malam ini seperti yang kalian dengar dan tahu bahwa ada pengumuman dari The Fed ya mengenai suku bunga. Dan banyak banget yang nanya apa yang terjadi dengan Bitcoin dan apa respon Bitcoin terhadap news tersebut ya. Apakah bakal naik atau turun ya. Jadi pertama-tama kita perlu lihat dulu nih arah bunganya dan bahasa The Fed. Dan kita lihat reaksi dolar ya. Intinya hasilnya lah kita bisa lihat. Ya intinya rate cut adalah sebuah pemotongan suku bunga ya. Jadi kalau misalkan bunganya turun ya, biasanya dolar akan lebih murah dan itu berdampak bagus bagi Bitcoin. Nah, kalau kita bisa gambar di sini secara simpel ya. Nih kita bayangkan dolar di sini. Dolar turun sama dengan Bitcoin akan naik ya. Biasa positif bagi Bitcoin ya. Bitcoin akan naik kayak gini. Jadi intinya kedua ini, dolar dan Bitcoin ini saling bertolak belakang. Nah, jika dolarnya naik ya kayak gini, biasanya akan negatif ke Bitcoin kayak gitu. Makanya kalau kita lihat di sini, tinggal kita tunggu aja hasilnya dari The Fed ya kayak gimana. Kalau misalkan dolarnya naik, ya berarti berdampak buruk, dan jika dolarnya turun itu berdampak baik bagi Bitcoin ya. Makanya kita perlu setup dan berhati-hati lah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini banyak sekali yang safe ya, alias wait and see gitu. Makanya kenapa di sini Fear and Greed Index-nya berada di posisi yang netral atau natural ya. Karena nggak ada jual beli yang begitu signifikan, karena mereka pada menunggu gitu hasil dari rate cut ini. Nah, kalau kita bahas secara teknikal mengenai Bitcoin, kita bakal langsung aja pergi ke trading view. Nah, kemarin ya gue udah marking ya, ternyata bener dia berhasil break dan retest ya, koreksi, dan berhasil naik kembali dengan adanya banyak sekali sentimen positif bagi Bitcoin. Tentunya ini support bullish gitu ya, dan benar terjadi, tren Bitcoin sedang naik kembali setelah terjadinya break pada tren sebelumnya nih ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, dia break trend line dan sempat dia mengalami tren yang bearish tuh. Alhasil karena ada historis support yang cukup kuat di sini ya, dia berhasil mantul dengan garis trendline juga dan berhasil break garis trendline atas, sehingga arah tren berubah kembali menjadi bullish gitu ya. Dan kemarin gue sempat marking juga tentang sentimen negatif jika terjadi pada Bitcoin ya, dia bakal bisa crash sampai 100.000. Nah, cuma karena banyak sekali sentimen yang positif, nah makanya Bitcoin bullish gitu. Bisa kita cek di sini, trennya sedang naik ya. Kita gambarkan garis trennya, kayak gini ya tuh. Bitcoin ini sedang naik. Makanya kenapa Fear and Greed Index itu natural atau alias netral ya, karena mereka menunggu data dari rate cut ini gitu. Mereka menunggu hasilnya apakah positif untuk Bitcoin atau negatif ya. Jika negatif, bisa saja Bitcoin mengalami penurunan cukup dalam ya. Ya sekitar sampai sini lah, 109, maybe sekitar segituan lah ya, di area sini, support sini, area sinilah. Dan tidak menutup kemungkinan itu memberhentikan Bitcoin untuk naik gitu. Bahkan bisa saja, contohnya seperti ini. Mana? Ini gelombang Elliott ya. Kalau misalkan crash ya, ada skemanya seperti ini. Mungkin Bitcoin bakal bounce di area sini kayak gitu. Ya intinya secara teknikal ya, Bitcoin memang benar-benar masih bisa bullish gitu. Kalau kita lihat secara weekly ya, kita cek weekly chartnya, memang Bitcoin benar-benar bullish gitu. Dari trend line aja masih kuat ya, masih beberapa kali mengalami pantulan dan tidak ada yang berhasil membreak ya. Ya kalau di sini itu di daily ya, kita lihat di time frame daily chartnya ada trennya yang berhasil di break, cuma berhasil berubah arah kembali. Nah, kalau bisa lihat di sini, ini di hours ya, hours. Sebentar, gue cek dulu. Ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil berhasil break ya pada
trendline di time frame sekitar 4 jam. Dan kalau kita perbesar lagi time frame-nya, sebetulnya Bitcoin sedang koreksi. Makanya dia berubah arah cepat sekali untuk bullish gitu. Di weekly chart ya, kita bisa cek. Di weekly chart ini dia sangat masih support untuk naik ke atas. Makanya gue confident ketika nanti misalkan red cut-nya hasilnya buruk bagi Bitcoin ya, kita cek di daily kembali ya, misalkan buruk kembali bagi Bitcoin, skenario pertamanya adalah bisa saja seperti ini guys. Dia bakal koreksi ke bawah dan bounce di area support atau bahkan ke bawah sini cukup dalam. Sini ya, cukup dalam. Tapi dia bakal bounce kembali. Dan bahkan bisa mencetak ATH baru di area resistance ini. 125-an bahkan sampai 130. Ya, kita lihat aja nanti ya. Makanya banyak sekali orang yang wait and see sekali lagi. Wait and see. Banyak sekali orang yang ingin melihat dulu hasilnya dan mereka bakal langsung setup gitu. Kalau gue pribadi, kalau misalkan sentimen negatif bagi Bitcoin, gue bakal jujur aja nunggu koreksi ya, karena bakal turun Bitcoin. Turun ke sini atau ke sini support. Jadi ada dua area kemungkinan bakal koreksi, sini dan sini. Nah, ini bisa jadi dua kemungkinan ya, atau dua skema ya. Kalau misalkan bullish, bisa saja dia langsung mencetak atau mendekati area resisten. Kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi ketika skema bullish ya tentunya mereka bakal langsung naik ke atas candlenya. Berbeda dengan bearish. Kalau bearish biasanya koreksi cukup dalam, dia bakal nunggu dulu di mana area dia bertahan paling kuat, support mana yang bisa menahan, dan dia bakal lanjut naik gitu. Berbeda dengan jika di weekly chart trend lainnya ditembus ya. Kalau misalkan ini berhasil ditembus ya, berhasil di break ya weekly chart trend lainnya, ini berarti pertandanya Bitcoin bakal berubah arah, bahkan bisa menjadi bear market gitu ya pada Bitcoin. Ya, makanya mungkin itu dia ya analisa dari gue pribadi mengenai Bitcoin dan pemotongan suku bunga. Gak, kita lihat hasilnya dulu seperti apa, baru kita bisa entry pada Bitcoin ini. Ya, harapan gue sih ya bullish ya. Dengan adanya pemotongan suku bunga itu bisa berdampak positif bagi Bitcoin. Nah, sampai bertemu di analisa selanjutnya.